Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel YouTube Mama Humam. Di video kali ini, Mama Humam akan berbagi tutorial membuat gantungan kunci stroberi rajut yang sangat cantik seperti ini. Warnanya pun sangat cerah. Adapun alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci stroberi rajut seperti ini antara lain adalah benang rajut polikilap D27 berwarna merah cabai. Bisa juga benang rajut polyester D27 berwarna pink pantas seperti ini. Untuk warna tergantung selera ya bunda. Kemudian yang berwarna hijau untuk membuat kelopak buahnya. Dan berwarna putih untuk membuat biji-biji stroberinya. Ada gunting, mancis atau korek api, benang jahit dan jarum jahit. Hakpen kita gunakan yang nomor 3. Jarum tapestry. Penanda seperti ini. Dan gantungan kunci. Dua stroberi ini kalau kita lihat memiliki ukuran yang berbeda ya bunda. Ada yang besar dan ada yang kecil. Sedangkan polanya itu sama ya bunda antara yang besar dan yang kecil. Kalau yang besar itu kita memakai benang rajut polikilap D27. Sedangkan yang berukuran kecil ini menggunakan benang rajut polyester juga yang berukuran D27 seperti ini. Nah, jika kita bandingkan, walaupun sama-sama diameternya 27, tapi helai benangnya itu berbeda ya bunda. Untuk polikilap itu lebih besar daripada yang polyester. Walaupun menggunakan pola yang sama, karena helai benangnya itu berbeda besar kecilnya, hasilnya pun akan berbeda ukurannya. Nanti Mama Humam akan mencocokkan dengan helai benang yang polyester ya bunda. Nah, sebelum kita ke tutorial pembuatannya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mama Humam, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Tekan juga tanda loncengnya agar kalianlah orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan jika ada video terbaru dari Mama Humam. Jangan lupa di like dan komen juga ya bunda. Oke, sekarang langsung saja kita ke tutorial pembuatannya. Pertama-tama kita buat dulu magic ring. Kemudian di dalam lubang magic ring ini kita buat single crochet sebanyak 6 kali. 1. Kita beri dulu penanda. 2. 3, 4, 5, dan 6. Ini sudah 6 SC. Kemudian benang yang pendek kita tarik dan kencangkan sehingga lubang magic ringnya mengecil dan tertutup rapat. Selanjutnya kita akan ke putaran yang kedua ya bunda. Kita tidak slip stitch, tapi kita langsung memulai putaran kedua di penanda ini, di SC awal yang kita buat. Itulah gunanya kita memakai penanda. Jadi row yang kedua ini dimulai dari penanda ini ya bunda. Kita isi dengan 1 SC. Kemudian kita beri penanda lagi. Nah, di lubang sebelahnya ini, satu lubang ini kita isi dengan 2 SC. 1, 2. Kemudian kita ulangi polanya. 1 SC lagi.
Kemudian di lubang sebelahnya 2 SC di lubang yang sama. Jadi polanya itu 1 2 1 2 ya Bunda. Kita ulangi lagi polanya, 1 SC. Kemudian 2 SC di lubang yang sama. Nah, ini row yang kedua sudah selesai. Seperti ini hasilnya. Kita akan lanjut ke row yang ketiga dimulai dari penanda ini. Di lubang penanda ini kita isi dengan 1 SC. Kita beri penanda lagi. Di lubang sebelahnya juga kita isi dengan 1 SC. Nah, kemudian di lubang sebelahnya ini, satu lubang ini kita isi dengan 2 SC. Jadi polanya itu 1 1 2 ya Bunda. Kita ulangi lagi polanya. 2 lubang, masing-masing lubang ini kita isi dengan 1 SC. Kemudian di lubang yang ketiga ini, satu lubang ini kita isi dengan 2 SC. Kita ulangi lagi polanya, 2 lubang, masing-masing lubang kita isi 1 SC. Dan di lubang yang ketiganya ini kita isi dengan 2 SC. Polanya itu 1 1 2 ya Bunda. Nah, ini sudah selesai. Kita akan lanjut ke row yang keempat dimulai dari penanda ini. Kita isi 1 SC. Kita beri penanda lagi. Kemudian 2 lubang selanjutnya, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Kemudian di lubang selanjutnya ini, satu lubang kita isi dengan 2 SC. Jadi polanya itu 1 1 1 2 ya Bunda. Lanjutkan lagi membuat dengan pola yang sama, 3 SC. Kemudian 2 SC, lanjutkan sampai 1 putaran ke sini. Jika row yang keempat sudah selesai, kita akan lanjut ke row yang kelima dengan pola sebanyak 4 lubang. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, di lubang yang kelima ini baru kita isi dengan 2 SC. Kita mulai di penanda ini ya Bunda. 1, kita pasangkan lagi penandanya. 2, 3, 4. Di lubang yang kelima ini, satu lubang kita isi dengan 2 SC. 1, 2. Dengan pola yang sama, 4 SC kemudian 2 SC, ulangi lagi sebanyak 1 putaran. Kita lanjutkan row yang ke-6, polanya sebanyak 5 lubang, masing-masing lubang kita isi 1 SC, di lubang yang ke-6 kita isi dengan 2 SC. Kita mulai yang pertama di penanda. 1, kita pasangkan lagi penandanya. 2, 3, 4, 5.
Nah, di lubang yang ke-6 ini, satu lubang kita isi dengan 2 SC. Satu, dua. Nah, dengan pola yang sama, 5 SC, kemudian yang ke-6 2 SC, lakukan sebanyak 1 putaran. Kita lanjutkan ke row yang ke-7. Sebanyak 6 lubang, masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Nah, di lubang yang ke-7 baru kita isi dengan 2 SC. Kita mulai di penanda ya Bunda. 1, kita pasang lagi penandanya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di lubang yang ke-7 ini, satu lubang kita isi dengan 2 SC. Ulangi lagi pola yang sama 6 SC dan 2 SC di lubang yang ke-7. Lakukan sebanyak 1 putaran. Kita lanjutkan ke row yang ke-8. Polanya sebanyak 7 lubang. Masing-masing lubang kita isi dengan 1 SC. Di lubang yang ke-8 baru kita isi dengan 2 SC dalam satu lubang. Kita mulai dari penanda. 1. Pasangkan lagi penandanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di lubang yang ke-8 ini kita isi dengan 2 SC. Ulangi lagi dengan pola yang sama, 7 SC dan 2 SC sebanyak 1 putaran. Kita lanjutkan ke row yang ke-9 dengan polanya sebanyak 8 lubang, masing-masing lubang kita isi 1 SC. Di lubang yang ke-9 baru kita isi 2 SC. Kita mulai di lubang penanda. 1, kita pasangkan lagi penandanya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di lubang yang ke-9 kita isi dengan 2 SC. 1, 2. Ulangi lagi dengan pola yang sama 8 SC dan 2 SC. Selesaikan hingga 1 putaran. Selanjutnya kita akan membuat row yang ke-10 sampai ke-13 dengan pola yang sama. Setiap lubang masing-masing kita isi dengan 1 SC. Setiap lubang ya Bunda 1 SC. Kita mulai di lubang penanda. Kemudian kita pasangkan lagi penandanya. Dan isi setiap lubang dengan 1 SC. Lanjutkan lagi isi setiap lubang 1 SC dari row ke-10 sampai row ke-13 ya Bunda. Seperti ini hasilnya jika kita sudah membuat row ke-10 sampai row yang ke-13.
Kita lanjutkan membuat row yang ke-14. Polanya sebanyak 8 lubang, masing-masing lubang isi 1 SC. Kemudian di lubang yang ke-9 dan 10 itu nanti kita satukan. Kita mulai di lubang penanda. Satu. Pasangkan lagi penandanya. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. 7, 8. Kemudian di lubang yang ke-9 dan 10 ini kita satukan jadi 1 SC. Caranya, kita masukkan hakpen di lubang yang depan, ambil dan tarik benang, tapi jangan kita selesaikan. Masukkan lagi hakpen di lubang sebelahnya di benang yang bagian depan seperti ini. Ambil benang dan tarik. Ada 3 benang di hakpen. Kemudian baru kita satukan menjadi 1 SC. Lakukan membuat pola yang sama. 8 SC. Lubang yang ke-9, 10 disatukan sebanyak 1 putaran. Kita lanjutkan lagi ke row yang ke-15. Sebanyak 7 lubang, masing-masing lubang isi 1 SC. Di lubang 8 dan 9 kita satukan. Kita mulai di penanda. Satu, pasangkan lagi penandanya. Dua, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian lubang 8 dan 9 ini kita satukan. Kita masukkan hakpen di benang bagian depan saja ya Bunda. Seperti ini ya, benang yang depan. Kemudian kita satukan menjadi 1 SC. Ulangi lagi dan buat dengan pola yang sama sebanyak 1 putaran. Kita lanjutkan membuat row yang ke-16. Polanya sebanyak 4 lubang, masing-masing lubang kita isi 1 SC. Lubang yang ke-5 dan ke-6 kita satukan. Dimulai dari lubang penanda. Satu, pasang lagi penandanya. Dua, 3, 4. Di lubang ke-5 dan 6 kita satukan. Ulangi lagi membuat pola yang sama sebanyak 1 putaran. Kita lanjut ke row yang ke-17. 2 lubang, masing-masing lubang isi 1 SC. Kemudian di lubang yang ke-3 dan ke-4 kita satukan. Kembali lagi dimulai di lubang penanda.
1, pasangkan lagi penandanya. 2, lubang yang ketiga dan keempat kita satukan. Ulangi lagi dengan pola yang sama 2 SC. Kemudian lubang 3 dan 4 disatukan sebanyak 1 putaran. Jika sudah selesai sampai row yang ke-17 ini, kita hentikan dulu. Kita akan memasangkan benang putih seperti ini sebagai bijinya ya Bunda. Mama Humam lebih senang memasangkan benang putihnya ini sebelum stroberinya ini diisi dengan dakron. Karena jika stroberinya sudah diisi dakron baru dipasangkan benang putih, dakronnya itu sering keluar jika kita tusukkan jarum tapestri dan memasukkan benang yang putih. Dan hasilnya tidak rapi ya Bunda. Kita masukkan benang yang putih menggunakan jarum tapestri di salah satu lubang yang paling atas ini ya Bunda, seperti ini. Kemudian kita ikatkan ujungnya agar lebih kuat. Kemudian kita sematkan benang berwarna putih ini di beberapa lubang buah stroberi, agak berjarak ya Bunda. Dan lakukan hingga selesai. Jika sudah selesai, kita sematkan benang putih berkeliling. Kita masukkan lagi benang putihnya di awal kita memasukkan benang putih tadi. Kemudian kita ikatkan kedua benang putih ini agar terkunci dan kuat. Potong sisa benangnya menggunakan mancis atau korek api. Kemudian baru kita isi dengan dakron. Isi sampai padat agar stroberinya tidak mudah peot. Ini sudah terisi dengan padat dan penuh. Kita akan lanjutkan membuat row yang ke-18. Dengan pola, di lubang pertama kita isi dengan 1 SC, kemudian lubang kedua dan ketiga kita satukan. Kita mulai di lubang penanda. Satu SC di lubang pertama. Pasangkan lagi penandanya. Lubang kedua dan ketiga kita satukan. Ulangi lagi membuat dengan pola yang sama sebanyak 1 putaran. Jika sudah selesai 1 putaran seperti ini, berarti sudah selesai. Benangnya kita potong agak panjang, sisakan sekitar 10-15 cm.
Penandanya kita lepaskan. Atasnya ini masih nampak terbuka, nanti akan kita tutupi atau jahit dengan sisa benang yang ada ini. Masukkan ujung benang yang kita potong agak panjang tadi ke jarum tapestri. Kemudian kita jahitkan ke lubang-lubang benang yang ada. Jahit sampai beberapa kali sampai menutupi bagian atas buahnya ini dan dakronnya tidak nampak lagi. Jika sudah selesai benangnya, kita gunting. Sisanya kita bakar dengan mancis. Buah stroberinya sudah selesai kita rajut. Selanjutnya kita akan membuat kelopak buah stroberinya seperti ini. Pertama-tama kita buat dulu magic ring. Lalu di dalam lubang magic ring ini kita buat SC sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Kemudian benang yang pendek kita tarik dan kencangkan sehingga lubang magic ringnya mengecil seperti ini. Kemudian kita slip stitch di SC awal yang kita buat tadi. Selanjutnya kita buat 6 rantai. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kemudian di lubang yang kelima tadi kita slip stitch. Di lubang sebelahnya ini kita isi dengan 1 SC. Di lubang sebelahnya lagi kita isi dengan 1 HDC. Kemudian di dua lubang terakhir masing-masing isi dengan 1 double crochet. Setelah selesai, kita skip 1 lubang, kita slip stitch di lubang sebelahnya. Nah, ini sudah selesai 1 kelopak buah. Kita buat lagi dengan pola yang sama, 6 rantai.
Kemudian di lubang rantai kelima atau lubang kedua dari hakpen, kita slip stitch. Di lubang sebelahnya kita isi dengan 1 SC. Di sebelahnya lagi kita isi dengan 1 HDC. Dan di dua lubang terakhir ini masing-masing kita isi dengan 1 double crochet. Nah, jika sudah selesai, kita skip 1 lubang dan slip stitch di lubang sebelahnya. Kelopak yang kedua juga sudah jadi. Dengan pola yang sama, buat lagi sebanyak 3 kelopak, jadi semuanya nanti ada 5 kelopak. Jika sudah selesai membuat 5 kelopak seperti ini, kita slip stitch di SC awal tempat pertama kita membuat kelopak buahnya tadi. Nah, seperti ini ya Bunda. Ini sudah selesai dan kita putuskan benangnya dengan mancis atau korek api. Sisa benangnya kita tarik ke bawah. Kita masukkan hakpen dari bawah di tempat lubang kita slip stitch tadi. Dan tarik sisa benangnya ke bawah. Sisa benangnya kita ikat biar lebih kuat. Sisa benang yang masih panjang yang dari magic ring ini akan kita gunakan sebagai pengait gantungan kuncinya. Tarik ke atas sisa benangnya lewat salah satu lubang kelopak buah. Seperti ini. Posisi benangnya sudah di atas, kemudian kita sejajarkan atau luruskan. Kemudian ambil lagi benang dan tarik ke bawah. Nah, lakukan ini sebanyak 2 kali. Lakukan 1 kali lagi dengan tempat yang berbeda dan posisi menyilang. Agar nanti saat kita menggantungkan gantungan kuncinya itu lebih kuat. Ini sudah selesai. Agar lebih kuat lagi, sisa benangnya kita ikatkan. Karena sisa benangnya masih terlalu panjang, kita gunting sisa benangnya. Kemudian sisa benangnya kita bakar atau rapikan dengan mancis agar tidak berserabut dan berderai. Kelopak buahnya sudah selesai kita buat. Kita rapi-rapikan dulu. Nah, seperti ini hasilnya ya Bunda. Ada 5 kelopak dan di tengahnya ini benang sebagai pengait, bukan tangkai ya Bunda. Jadi seolah-olah stroberinya itu sudah kita petik, tidak ada lagi tangkainya. Tinggal kita pasangkan ke buah stroberinya seperti ini. Bisa kita tempelkan menggunakan lem tembak. Atau bisa juga kita jahit
menggunakan jarum jahit dan benang jahit. Kalau Mama Humam lebih senang dijahit ya Bunda, karena jika menggunakan lem tembak, seandainya gantungan kuncinya kena basah, kehujanan, sering copot ya. Kalau dijahit, dia akan menempel lebih kuat ya Bunda. Sekarang tinggal kita jahitkan menggunakan jarum dan benang jahit dan lakukan hingga selesai. Kelopak buahnya sudah selesai kita jahit dan tempelkan, seperti ini hasilnya ya Bunda. Sekarang kita tinggal memasangkan gantungan kuncinya. Kaitkan di benang yang bagian tengah ini ya Bunda. Dan kencangkan. Gantungan kuncinya sudah selesai terpasang. Seperti ini hasilnya ya Bunda. Sangat cantik dan sangat mirip dengan stroberi. Ini yang menggunakan benang polyester. Dan ini yang menggunakan benang poli kilap. Hasilnya sama-sama cantik. Demikianlah tutorial dari Mama Humam kali ini membuat gantungan kunci stroberi. Jangan lupa dicoba dan dipraktekkan di rumah ya Bunda. Jangan lupa juga bagi teman-teman yang belum subscribe channel Mama Humam, di subscribe channel Mama Humam ini ya. Agar Mama Humam lebih bersemangat lagi membuat tutorial selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.